Gimana sih yang Mas Oki selama ini sebagai director iklan ngerasain tingkat kesulitannya paling fatal apa di durasi pendek harus nyampein semua keinginan kliennya? Ya kalau saya lihat sih Mas Oki ini pengalamannya panjang gitu ya. Ini nerawang nih. Lama. Tadi kan saya tidur. Oh, terus Beras perawat tadi kan. Iya, iya. Gila ini gitu. Jadi mah harus banyak yang dipelajarin gitu. Jadi emang ada stepnya Stepnya. ke Proses. sana. Iya. Langsung aja. Jadi kalau nggak bisa langsung blak nggak Iya. bisa. Jadi nggak bisa ngeliat lu mau jadi kayak Mas Oki ya, ya prosesnya lihat dong, jangan lihat sekarang ya kan, sekarang dia begini tuh celananya, dia harus berantem sama beruang Karena gitu. sobek-sobek. Mau bilang aja susah mas. Nah, terus kan Jadi sebenarnya sukses gak sih? seringkali sutradara itu apa ya, ada negosiasi kan dengan Iya. yang lebih atas, misalnya produser atau klien itu ada ini nggak cerita menarik atau tidak menarik? Menarik itu kan Kita menarik karena begitu kita memutuskan jadi sutradara iklan ya, kita tidak bisa memperjuangkan ego kita secara pol-polan lah katakanlah. Kita tetap punya ego, kita tetap punya ide, tapi di atas kita banyak yang berkepentingan lah, tanda kutip, dalam arti ya misalnya gini deh, paling gampang contoh kasus saja ya. Misalnya sebuah iklan produk baru gitu, baru mau rilis, baru mau launching. Dari awal ceritanya dibikin bagus nih, sama biro iklannya ya, bukan sama klien, sama biro iklan dibikin bagus. Sutradara ada, saya sebagai sutradara sudah setuju, wah keren nih iklannya, keren nih ceritanya gini-gini. Kita bawa ke klien, dan dibantai sama klien. Produknya cuma keluar terakhir, ini saya mau rilis nih, gitu. Semuanya diganti dong ceritanya, dari tengah ke belakang harus ada produk saya. Nah, hal-hal kayak gitu kita udah nggak bisa ngelawan ya tuh. Orang kita dibayar, kita nggak punya duit. Ikutin aja gitu. Poinnya adalah mungkin saya tambahin dikit, klien ini biasanya kalau dalam sebuah iklan kepengen produknya itu banyak tampil. Banyak tampil. Nah di iklan juga ada hard sell, ada soft sell, ada banyak hal ya. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode lain. Tapi kepentingan itu tadi yang maksudnya Mas Oki adalah kita perlu menyampaikan keinginan klien untuk memperlihatkan produknya secara hard sell. Jadi cerita itu bisa berubah, kreativitas itu bisa berubah karena kepentingan Marketing lah. Iya, kepentingan marketing beriklan tadi gitu. Tapi kan kalau di iklan itu udah approve-nya dari storyboard biasanya udah plek ya? Apa itu juga masih ada cerita juga sih. Jadi dari storyboard itu, wow kocak deh ceritanya. Ini sebenarnya lebih ke arah, ya kalau mau dibahas di sini sih sebenarnya nggak kurang etis sih. Cuman sebenarnya lebih ke arah gini, di klien sendiri kadang terjadi ketidakkompakan lah gitu. Jadi dari awal meeting sampai storyboard jadi yang ikut bawahan, begitu syuting atasannya datang pengennya merubah semua, itu juga ada. Intinya Ya, gitu deh. banyak pengalaman lah. Nah kita sebagai sutradara iklan, masalah yang kita hadapin adalah hal-hal semacam itu, dan kita harus kepala dingin, tidak boleh emosional. Kita harus mengingat posisi kita juga ya sebagai sutradara iklan pun ya, at the end kita harus mengikuti apa yang dimaui oleh klien. Oke, itu kan urusannya ke yang atas kita ya. Kalau misalnya dengan tim, krunya Mas Oki, pernah nggak ada miss kayak DOP-nya pengennya gini, Mas Oki-nya gini, bahkan mungkin editornya ngeyel dibilangnya sih, mungkin Itu sih so far alhamdulillah belum ya, karena biasanya kita matengin di proses meeting-meeting praproduksinya, PPM ya, pre-production. Kan kita ada survei lokasi, kita ada tim meeting segala macam, terus kita biasanya kalau sebagai sutradara kita punya director treatment yang harus, itu sebagai kitab suci kita ya sebagai sutradara. Jadi ibaratnya director treatment itu untuk diaplikasi oleh semua tim yang terlibat gitu. Misalnya dari angle, dari color, dari referensi lokasi, referensi baju,
itu semua sudah dalam satu booklet director treatment. Nah, diharapkan dengan itu dibagikan ke seluruh tim sampai ke pasca produksi, semuanya stick dengan itu, karena apa yang sudah di situ yang normalnya sudah disetujui oleh klien. Kecuali kayak tadi kasus-kasus tadi yang oke di bawah, atau pas syuting datangnya bosnya. Termasuk pembayaran susah gampang itu Mas. Itu kan No penting. comment kalau saya no comment. Penting itu masalah. Penting. Iya. Cuman Nah, ya, mungkin itu ada berbayar. pertanyaan tambahan dari teman-teman SMK kali ini, Mas. Nah, buat Mas Oki nih jadi sutradara film terus jadi sutradara iklan tuh ada beda signifikan nggak sih mungkin teman-teman SMK? Beda, pasti beda lah. Sutradara iklan kita masih harus banyak kompromi. Komprominya nggak cuman budget ya, nggak cuman komprominya ke kreatif gitu, sama budget juga pasti. Cuman kalau sutradara film tuh komprominya lebih ke arah produksi dalam arti durasi, terus segala macam aspek-aspek produksi gitu. Kalau di iklan, sutradara iklan komprominya lebih ke arah kreatif dulu nih yang paling fatal, sama ya akhirnya dia juga ke budget sih gitu. Tapi kalau di film, saya rasa sutradara film masih lebih punya privilege untuk mengeluarkan ide-idenya. Idealis. Privilege tuh apa tadi? Privilege apa? Itu Kayak desa. villa desa. Desa ya, Nah, privilege. itu libur. Sebelumnya desa. Sebelum desa. Privilege. Lebih punya kewenangan banyak lah ya gitu ya. Iya kan? Itu. Susah-susah bahasanya. SMK ini. Ada pertanyaan Pak Munir atau Ya, tambah? tadi sudah masalah Mas budget Yudi sudah mungkin? dijawab. Ya selain itu pertanyaan selama ngerjain iklan itu kan durasinya pendek ya. Kalau teman-teman SMK nih Iya, belum iya. banyak tahu nih kalau Oh iya, itu penting juga. kesulitan nih orang ngerjain orang bilang bikin film lebih susah daripada bikin iklan. Bikin iklan 30 detik bahkan sampai 5 detik ada. 5 detik, 15, Di situ 20, susahnya. 30, 45, 60 sampai paling banyak 1 menit 60 second atau 1,5 menit gitu di iklannya. Kalau udah 2 menit bisa jadi mungkin itu bukan sebuah iklan lagi udah karena terlalu panjang slotnya kalau di TV kita ya. Sementara kalau orang bikin film 1,5 jam gitu loh, 2 jam gitu. Gimana sih yang Mas Oki selama ini sebagai director iklan ngerasain tingkat kesulitannya paling fatal apa di durasi pendek harus nyampein semua keinginan kliennya, nyampein semua knowledge apa istilahnya, nyampein semua keinginan klien dan info tentang produknya sendiri Iklannya gitu. nyampe Nyampein, itu gimana? Iya, gimana tuh nyampeinnya tuh Mas Oki di 60 detik sebagai sutradara iklan mungkin. Jadi kalau saya lihat prosesnya ya lebih karena prosesnya ke situ. Jadi ya di PPM itulah, pre-production itu tuh harus matang. Kenapa? Karena gini, kita bicara syuting iklan itu cuman dikasih waktu pendek sekali. Sekarang dapat syuting iklan untuk 30 second 3 hari aja udah susah banget gitu ya. Rata-rata sekarang 30 second 2 versi harus dikerjain 1 hari gitu dengan budget yang ada gitu. Nah, akhirnya adalah di situ kita harus benar-benar matang di pre-production. Kita pada saat syuting kita zero tolerance, tidak bisa mentolerir kesalahan sekecil pun, baik itu dari sisi talent, lokasi, wardrobe, itu fatal karena begitu kita ada yang miss, belakangnya mundur semua tuh secara durasi syuting gitu. Nah, itu harus dimatangin dulu sampai benar-benar sebelum syuting kita harus semua agree akan begini, wardrobe-nya begini, lokasi di sini, titik-titiknya di sini, angle-nya begini, segala macam itu harus di. Nah, itu yang saya rasakan di iklan harus matang banget karena begitu kita syuting kita tinggal syuting aja, nggak mikir lagi sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman di sutradara film, penyutradara film mungkin masih bisa ada ruang untuk salah, tanda kutip ya, salah-salah dalam kecil-kecil dalam produksi karena syutingnya masih berhari-hari. Mungkin yang sekarang wardrobe-nya salah bisa diulang besok sini diganti atau gimana gitu ya. Cuman kalau di iklan kayaknya itu udah nggak mungkin. Jadi ya masing-masing punya handicapnya lah.
syuting film bagaimana, syuting iklan bagaimana. Tapi kalau kita mengacu ke Hollywood, sebenarnya syuting film pun juga detail banget. Kalau di Hollywood itu ya kita beda sih, di sini apa-apa dihitungnya dengan uang sih ya. Jadi harus balik modal, harus cepat segala macam. Hollywood itu pre-production film aja bisa 2 tahun sendiri karena mereka setiap film digambar. Itu persiapannya tuh. Persiapannya tuh. Belum syuting udah 2 tahun sendiri. Kebayang nggak? Jadi harus benar-benar detail. Jadi pada saat syuting pun mereka nggak mikir lagi. Nah kalau di Indonesia teman-teman banyak yang saya lihat syutingnya dulu gitu. Syuting jalan dulu lah. Tapi ya itu tergantung lagi deh. Ada juga yang benar-benar ketat dalam arti pengen disiplin, semuanya jelas di depan untuk film. Nah bicara ke iklan ya kita harus jelas banget karena nggak ada waktu lagi buat salah pada saat syuting. Jadi banyak juga tuh kendalanya ya, Iya, Rido ya. Cuman jangan khawatir, ini semua kerja tim lah. Iya. Tim. Oke, kayaknya cukup ya. Tapi mungkin terakhir ada nggak dari Mas Oki? Bukan pesan sih, kalau pesan kita kayak online, Kawinan aja. quotation, Yes. quote Kalau dari Mas pesan Oki. lewat Grab. Iya. Buat teman-teman SMK Oh. Broadcast nih. Nah, terutama yang interest dengan penyutradaraan itu. Buat kalian yang Ulang-ulang. buat kalian yang menyukai dunia produksi dari hati, bukan karena kepaksa ya, maksudnya benar-benar senang dengan dunia produksi, udah jalanin dengan happy, karena kalau kita happy hasilnya bagus, nggak usah dipikir terlalu berat, yang penting berkarya. Ya tetap harus dengan segala macam ininya ya, requestnya ya, dengan lihat reference, ngobrol segala macam, jangan juga jadi kayak kata dalam burung yang cuman lihat ini aja. Tapi yang penting pada saat melakukan sesuatu pakai hati itu hasilnya pasti bagus. Oke. Ya, udah jangan pernah give up ya, nggak pernah ada yang miss lah dalam dunia ini. Kalau memang niatnya apa pasti ada jalan. Oke, terima kasih Mas Oki. Sama-sama bapak-bapak. Semoga bermanfaat.